Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pitch deck usaha kami, yaitu Ruby Pastoral. Selanjutnya, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama, Celena Fitra dengan NIM 15 12 51 208. Yang kedua ada Alfianti Sinar Rosidin dengan NIM 151251209. Saya Dinda Naila Ardiansyah dengan NIM 151251203. Dan saya Nia Jesi Rahmadani dengan NIM 151251199. Saya Milena Fibrianti dengan NIM 151251163. Saya Sarna Fauzia Ramdhani dengan NIM 15 125 1198. Saya Wilda Aulia Puspitaningrum dengan NIM 151251155. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi pitch deck. Untuk bagian yang pertama, ada problem dan solution. Akan dijelaskan oleh Risa. Jadi yang pertama di sini ada problem. Di tengah aktivitas akademik yang padat, banyak mahasiswa masih mengabaikan sarapan karena keterbatasan waktu dan kebiasaan yang kurang teratur. Tidak sedikit pula yang menghindari sarapan karena merasa tidak nyaman saat mengonsumsi makanan berat di pagi hari, seperti mual ataupun sakit perut. Padahal kebiasaan ini berdampak langsung pada menurunnya konsentrasi, berkurangnya energi selama perkuliahan, hingga penurunan performa akademik secara keseluruhan. Ironisnya, pilihan sarapan yang tersedia seringkali tidak praktis atau kurang menarik, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan mahasiswa akan asupan pagi yang cepat, ringan, dan tetap bernutrisi. Kemudian di sini kami menawarkan solusi, yaitu produk kami, Ruby Parperol, yang hadir sebagai solusi inovatif bagi mahasiswa yang membutuhkan sarapan praktis tanpa mengorbankan kenyamanan dan cita rasa. Berbahan dasar ubi ungu, sebagai sumber karbohidrat, produk ini memberikan energi yang dibutuhkan di pagi hari, namun tetap ringan di perut. Dikemas dalam bentuk lumpia dengan isian coklat dan keju yang modern dan menggugah selera. Ruby Parperol dirancang untuk meningkatkan minat sarapan di kalangan mahasiswa. Dengan perpaduan kepraktisan, rasa yang disukai, dan nilai gizi yang mendukung aktivitas harian, produk ini menjadi pilihan sarapan yang lebih mudah, enak, dan relevan dengan gaya hidup mahasiswa masa kini. Lanjut. Kemudian pasar dan peluang. Jadi yang pertama ada pasar yang yaitu dari segmentasi konsumen. Yang pertama mahasiswa aktif, kelompok terbesar yang membutuhkan camilan cepat saji di sela jadwal kuliah yang padat. Yang kedua, mahasiswa itu sering terjebak jadwal praktikum, khususnya mahasiswa farmasi, biasanya tidak sampai 4 jam atau kelas berturut-turut yang membuat mereka tidak sempat makan berat di kantin. Dan yang ketiga ada civitas akademika, dosen dan staf yang mencari alternatif camilan tradisional dengan sentuhan modern. Selanjutnya ada estimasi ukuran pasar. Total reach yaitu ribuan mahasiswa yang beraktivitas di lingkungan kampus setiap hari. Dan yang kedua, target harian yaitu menargetkan konversi sebesar 2-5% dari total pejalan kaki di area strategis yaitu depan fakultas atau kantin. Selanjutnya peluang. Yang pertama, product positioning yaitu pengganjal lapar. Ubi ungu mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan camilan ringan biasa. Yang kedua, kandungan gula alami dari ubi ini kan ada isian coklat dan keju, jadi memberikan energi atau boost instan untuk mahasiswa yang kelelahan setelah praktikum. Selanjutnya, strategi lokasi. Peluang besar untuk berjualan di area koridor gedung atau ruang kelas yang jauh dari pusat makanan yaitu kantin. Yang ketiga ada peak frequency buying, karena lapar adalah kebutuhan harian yang berulang, peluang pembelian kembali setiap hari sangat tinggi selama hari efektif kuliah. Yang keempat, bentuk roll atau lumpia memudahkan konsumen makan sambil berjalan on the go sesuai dengan mobilitas tinggi di kampus. Dan yang kelima, Ruby Parperol ini belum ada kompetitor langsung di lingkungan kantin. Biasanya di lingkungan kantin itu hanya didominasi gorengan seperti tahu atau bakwan, jadi Globi mengisi celah sweet and crunchy snack yang masih jarang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana usaha ini dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi usaha kami. Yang pertama, kami mengoptimalkan pasokan ubi ungu lokal untuk menjaga kualitas rasa tetap premium, juga biaya produksi yang bisa ditekan lebih seminimal mungkin. Yang selanjutnya, kami juga memastikan harga yang kami pasokkan itu murah, seharga 7.000 isi 2 piece, sehingga modal pendapatan yang kita dapatkan itu berputar pada putaran barang yang cepat juga ramah di kantong, sehingga konsumen tidak berpikir dua kali untuk membeli produk kami. Yang ketiga, kami melakukan distribusi secara online dan offline. Melalui offline seperti kami menawarkan langsung kepada teman-teman kami, dan secara online kami menyiarkan secara broadcast kepada WhatsApp maupun story WhatsApp juga. Sehingga pendapatan utama kami singkatnya itu berasal dari efisiensi dari bahan-bahan lokal, juga harga jual yang kompetitif, sehingga perputaran barang juga pendapatan kami lebih cepat, juga distribusi channel yang signifikan. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran yang kami gunakan, yang pertama itu ada promosi melalui media sosial, yaitu kami menggunakan Instagram dan TikTok dengan menampilkan konten visual yang menarik seperti video, foto produk, serta testimoni pelanggan agar dapat menarik perhatian konsumen, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, kami menerapkan sistem pre-order. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian serta menjaga kualitas produk agar tetap terjaga. Yang ketiga, kami menggunakan metode mouth-to-mouth interaction, yaitu dengan mempromosikan produk secara langsung kepada teman dan lingkungan terdekat. Strategi ini membantu membangun kepercayaan karena informasi berasal dari orang yang dikenal, sehingga dapat meningkatkan minat beli dan menarik lebih banyak konsumen secara efektif. Lanjut. Selanjutnya ada progres. Yang pertama, penjualan pertama kami yaitu pada tanggal 10 April 2026 berhasil sold out 20 porsi dengan omset 140.000. Yang dimana pada penjualan pertama tersebut kami mendapatkan respon positif dari pelanggan terhadap rasa dan harga. Namun, terdapat permintaan tambahan 6-10 calon pembeli yang tidak terpenuhi, yang berarti indikasi demand tinggi. Lalu selanjutnya, penjualan kedua, pada tanggal 16 April 2026, kami kembali sold out 30 porsi dengan omset 210.000, yang dimana penjualan kami berubah dari direct selling offline menjadi sistem open pre-order, yang dimana penjualan tersebut menjadi meningkatkan kapasitas produksi sehingga tidak akan mengalami kerugian. Sehingga dari dua penjualan sistem ini kami mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari omset dan keuntungan penjualan. Kami juga mendapatkan customer experience meningkat sehingga lebih mudah pesan, stok terjamin, dan tepat waktu. Next. Oke, untuk terkait proyeksi keuangan, prediksi untuk investasi awal dari produksi pembuatan Globee Parperol ini, kita membutuhkan investasi awal sebesar 268.200 perak. Dan untuk prediksi pendapatan yang kita harapkan yaitu sebesar 364.000. Sedangkan untuk analisis break-even points per bulan, itu untuk menutup biaya operasional bulanan, itu diperlukan penjualan sebanyak 4 unit per bulan, dengan untuk biaya penutupan operasional yaitu sebesar 6.000. Sementara untuk mencapai titik balik modal secara keseluruhan dari investasi awal, yaitu mengembalikan total investasi awal itu sebesar 286.000, diperlukan total penjualan sebanyak 191 unit. Dan untuk
perkiraan laba rugi yang kami harapkan adalah sekitar 364.000, yang menandakan bahwa bisnis kita mencapai keuntungan dengan total kas yang masuk lebih banyak daripada investasi awal kita. Seperti itu. Selanjutnya ada investasi. Jadi kebutuhan investasi ada untuk bahan baku awal, peralatan produksi, kemasan dan branding, promosi dan marketing, serta operasional awal. Tujuan investasi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar. Skema investasi yaitu kerjasama atau bagi hasil. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.